Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Kemampuan Berpikir Matematis pada Abad 21 dan Era Revolusi Industri 4.0. Kelompok kami yaitu kelompok 10 yang beranggotakan saya, Safa Zalika Gaida dengan NIM 410141947 dan rekan-rekan saya yang pertama Maftuhatul Fitriyah dengan NIM 410141960 dan rekan saya yang satunya lagi Deadora Vela Vendani dengan NIM 41014196162. Pada era revolusi industri dunia keempat, atau yang sering kita sebut era revolusi industri 4.0, telah menjadikan teknologi informasi sebagai bagian dari kehidupan. Era ini menyebabkan perubahan dari penggunaan teknologi mekanik ke penggunaan teknologi digital. Era ini juga sering kita dengar sebagai era disrupsi, yaitu era perubahan berskala besar terjadi pada semua bidang kehidupan. Perubahan tersebut tidak dapat dihindari, sehingga kita juga harus turut berkembang mengikuti perubahan zaman. Hal ini juga mempengaruhi salah satu bidang kehidupan, yaitu pada bidang pendidikan yang merupakan aspek penting dalam suatu pembangunan pola pikir kritis dan matematis, khususnya pada generasi muda. Penggunaan teknologi digital ini dapat menjadi suatu langkah baru untuk mengembangkan diri lewat suatu pendidikan. Pendidikan merupakan aspek penting dalam bagian kehidupan dalam menghadapi perkembangan di era revolusi industri 4.0. Hal ini berperan penting dalam membantu generasi muda mengembangkan kemampuan berpikir matematis untuk dapat bersaing sehat satu sama lain. Standar pemecahan masalah harus memungkinkan semua siswa untuk membangun pengetahuan matematis melalui pemecahan masalah matematika, menyelesaikan masalah yang muncul dalam matematika dan dalam bidang lain, menerapkan dan memilih berbagai strategi untuk memecahkan masalah, dan mengamati serta mengembangkan proses pemecahan masalah matematika. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 mengharuskan pembelajaran berkonversi dari manual menuju digital. Jika dulu hanya membutuhkan kemampuan literasi lama, seperti membaca, menulis, dan berhitung, namun di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, kini pendidikan membutuhkan kemampuan literasi baru, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi sumber daya manusia. Pembelajaran di abad 21 berorientasikan kepada kegiatan untuk melatih keterampilan pada peserta didik dengan mengarahkan kepada proses pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Pembelajaran dalam definisi ini bukanlah sebuah proses pembelajaran pengetahuan, melainkan proses pembentukan pengetahuan oleh siswa melalui kinerja kognitifnya. Oleh Wijaya tahun 2016. Oleh karena itu, sistem pembelajaran di abad 21 ini sebenarnya bukan lagi berpusat pada pendidik atau teacher-centered learning, melainkan berpusat kepada peserta didik atau yang sering disebut student-centered learning. Standar proses dalam matematika menurut NCTM yang pertama yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Yang kedua, reasoning and proof, yaitu nalar dan pembuktian. Yang ketiga,
komunikasi. Yang keempat, connection atau hubungan. Yang kelima, representation atau penyajian. Kecakapan 4C abad 21. 4C tersebut adalah yang pertama, communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan yang terakhir, creative and innovative. Yang pertama, communication atau kecakapan berkomunikasi. Menurut Hafid Changara tahun 2007, keterampilan komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan atau mengirim pesan kepada khalayak atau penerima pesan. Selanjutnya, menurut Anwar Arifin tahun 2008, kemampuan komunikasi adalah keterampilan seseorang dalam menyampaikan pesan oleh penerima pesan. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan berkomunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan atau mengirim pesan yang jelas dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Menurut Hutapea dan Nuryana tahun 2008, indikator kemampuan komunikasi meliputi pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skills, sikap atau attitude. Panduan implementasi keterampilan abad 21 kurikulum 2013 di SMA Kemendikbud tahun 2007 menyatakan komunikasi merupakan transmisi informasi, gagasan, emosi, serta keterampilan dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafis, angka, dan sebagainya. Sedangkan kecakapan komunikasi dalam proses pembelajaran antara lain sebagai berikut. 1. Memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia, atau iliterasi. Yang kedua, menggunakan kemampuan untuk mengutarakan ide-idenya, baik itu saat berdiskusi, di dalam dan di luar kelas, maupun tertuang pada tulisan. Yang ketiga, menggunakan bahasa lisan yang sesuai konten dan konteks pembicaraan dengan lawan bicara atau yang diajak berkomunikasi. Yang keempat, komunikasi lisan diperlukan juga sikap untuk dapat mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, selain pengetahuan terkait konten dan konteks pembicaraan. Yang kelima, menggunakan alur pikir yang logis, terstruktur sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dan yang terakhir, dalam abad 21, komunikasi tidak terbatas hanya pada satu bahasa, tetapi kemungkinan multibahasa. Buck Institute for Education tahun 2013 menyatakan indikator keterampilan berkomunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penjelasan ide. 2. Melakukan pengaturan waktu presentasi. 3. Melakukan kontak mata dengan audiens. 4. Berbicara dengan suara yang jelas. 5. Menggunakan alat bantu presentasi. 6. Menanggapi pertanyaan audiens. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam presentasi kelompok. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu collaboration atau kolaborasi.
Kolaborasi dalam proses pembelajaran merupakan suatu bentuk kerjasama dengan satu sama lain, saling membantu dan melengkapi untuk melakukan tugas-tugas tertentu agar diperoleh suatu tujuan yang telah ditentukan. Kecakapan terkait dengan kolaborasi dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan dalam kerjasama berkelompok. Yang kedua, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab. Bekerja secara produktif dengan yang lain. Yang ketiga, memiliki empati dan menghormati perspektif berbeda. Buck Institute for Education tahun 2013 menyatakan keterampilan kolaborasi dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tanggung jawab. Yang kedua, membantu kelompok. Yang ketiga, menghormati orang lain. Yang keempat, membuat dan mengikuti perjanjian. Yang kelima, mengatur pekerjaan. Yang keenam, bekerja sebagai satu tim. Dan yang terakhir, mampu berkompromi dengan anggota yang lain dalam kelompok demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian poin yang ketiga yaitu critical thinking and problem solving atau kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan aktivitas mental dalam mengevaluasi suatu argumen atau preposisi dan membuat keputusan yang dapat menuntun diri seseorang dalam mengembangkan kepercayaan dan melakukan tindakan. Ini berdasarkan Ennis tahun 1992. Keterampilan berpikir kritis mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, mensintesis informasi yang dapat dibelajarkan, dilatihkan dan dikuasai. Berdasarkan P21 tahun 2007A, Ridecker et al. 2011. Keterampilan berpikir kritis juga menggambarkan keterampilan lainnya, seperti keterampilan komunikasi dan informasi, serta kemampuan untuk memeriksa, menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi bukti. Pada era literasi digital, di mana arus informasi sangat berlimpah, siswa perlu memiliki kemampuan untuk memiliki sumber dan informasi yang relevan, menemukan sumber yang berkualitas, dan melakukan penilaian terhadap sumber dari aspek objektivitas, reliabilitas, dan kemutakhiran. Marzano et al. Tahun 1988 mengemukakan dimensi keterampilan berpikir kreatif adalah yang pertama yaitu lancar atau fluensi, ditunjukkan dengan banyaknya gagasan, jawaban atas pertanyaan atau penyelesaian masalah dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian yang kedua yaitu fleksibel atau flexibility, mampu melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang sehingga dapat memberikan pemecahan masalah secara bervariasi atau memberikan beberapa alternatif dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, asli atau originality, mampu menghasilkan sesuatu yang baru yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Keaslian dalam kreativitas merupakan hasil dari ungkapan pribadi yang unik dan jarang dimiliki orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu uraian atau elaboration, mampu memperkaya dan mengembangkan gagasan, produk, objek, atau situasi dengan berbagai variasi sehingga menjadi lebih menarik. Dengan mengetahui dimensi dari berpikir kreatif, maka keterampilan berpikir ini dapat diukur dan dapat dilatihkan. Polya tahun 1985 mengartikan pemecahan masalah sebagai sesuatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai sesuatu tujuan yang tidak begitu segera dapat dicapai. Keterampilan memecahkan masalah mencakup keterampilan lain seperti identifikasi dan kemampuan untuk mencari, memilih, mengevaluasi, mengorganisir, dan mempertimbangkan berbagai alternatif dan menafsirkan informasi. Indikator dalam pemecahan masalah menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan pemahaman masalah. Yang kedua, mengorganisasi data dan menulis informasi yang relevan.
dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, menyajikan masalah secara matematika dalam berbagai bentuk. Yang keempat, memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat. Yang kelima, mengembangkan strategi pemecahan masalah. Yang keenam, membuat dan menafsirkan model dari suatu masalah. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah yang tidak rutin. Buck Institute for Education tahun 2013 menyatakan indikator keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah didefinisikan dalam indikator berikut. Yang pertama, menganalisis pertanyaan penuntut atau driving question. Yang kedua, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi. Yang ketiga, menggunakan bukti dan kriteria. Dan yang terakhir, mempertimbangkan beberapa alternatif dan implikasi. Poin yang 4 adalah kreatif and inovatif atau kreativitas dan inovasi. Pencapaian kesuksesan profesional dan personal memerlukan keterampilan berinovasi dan semangat berkreasi. Kreativitas dan inovasi akan semakin berkembang jika siswa memiliki kesempatan untuk berpikir divergen. Siswa harus dipacu untuk berpikir di luar kebiasaan yang ada, melibatkan cara berpikir yang baru, memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ide-ide dan solusi-solusi baru, mengajukan pertanyaan yang tidak lazim, dan mencoba mengajukan dugaan jawaban. Menurut Rhodes dalam Munandar mendefinisikan kreativitas sebagai berikut. Kreativitas dapat dirumuskan dalam istilah pribadi atau personal dan produk. Kreativitas juga ditinjau dari kondisi pribadi dan lingkungan yang mendorong atau press. Menurut Julia Chandra tahun 1994, merumuskan kreativitas sebagai berikut. Kemampuan mental dan berbagai jenis keterampilan khas manusia yang dapat melahirkan pengungkapan yang unik, berbeda, orisinil, sama sekali baru, indah, efisien, tepat sasaran, dan tepat guna. Selanjutnya dalam bukunya Utami Munandar tahun 1990 berpendapat bahwa secara operasional kreativitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi atau mengembangkan, memperkaya, merinci suatu gagasan. Kreativitas merupakan keterampilan untuk menemukan hal baru yang belum ada sebelumnya, bersifat orisinil, mengembangkan berbagai solusi baru untuk setiap masalah, dan melibatkan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, bervariasi, dan unik. Lin et al. Tahun 2014. Menurut Dignas, bahwa indikator siswa yang memiliki kreativitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, memberikan banyak gagasan dan usul dalam suatu masalah. Yang keempat, mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu. Yang kelima, mempunyai dan menghargai rasa keindahan. Yang keenam, mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya, tidak terpengaruh oleh orang lain. Yang ketujuh, memiliki rasa humor yang tinggi. Yang kedelapan, mempunyai daya imajinasi yang kuat. Yang kesembilan, mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang berbeda dari orang lain yang bersifat orisinil. Yang ke-10, dapat bekerja sendiri. Yang ke-11, senang mencoba hal-hal baru. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan atau memerinci suatu gagasan atau kemampuan elaborasi.
Menurut Bank Institute for Education tahun 2013 mendefinisikan bahwa kreativitas dalam indikator sebagai berikut. Yang pertama ada memahami tantangan kreatif. Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber informasi. Yang ketiga, menghasilkan dan memilih ide. Yang keempat, menyajikan hasil kepada pengguna atau audiens sasaran. Yang kelima, memiliki ide yang original. Dan yang terakhir, memberikan ide yang bernilai atau bermanfaat. Next up. Ada pula bentuk pembelajaran lainnya yaitu STEAM atau singkatan dari Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. STEAM adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang sains maupun sosial seperti komunikasi, kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, kerja tim, kreativitas, ketangguhan, dan lain-lain. Pembelajaran ini dapat meningkatkan minat dan keterampilan. Pembelajaran ini sengaja dirancang untuk mengajarkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan pada abad ke-21. Keterampilan tersebut diantaranya keterampilan dalam analisis data, metakognisi, literasi informasi, kesadaran global, pemecahan masalah, inisiatif, kepemimpinan, dan fleksibilitas. Perubahan akan terjadi selamanya, dan perubahan tersebut tidak menunggu kita. Semua harus aktif dalam meningkatkan dan mengembangkan keterampilan diri sebagai pada era revolusi industri 4.0 dapat dirasakan manfaatnya. Munculnya permasalahan baru pada era revolusi industri 4.0 juga merupakan bagian dari tantangan kemajuan pembangunan bangsa. Untuk itu, dibutuhkan pemikiran yang kritis dan matematis, sehingga dapat mengimbangi dalam menemukan solusi baru. Sekian dan terima kasih dari pemaparan kelompok 10. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.